Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, menggelar acara konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia di Balai Kartini, Jakarta Selatan pada Sabtu tanggal 25 November tahun 2023. WALHI turut mengundang 3 capres untuk memberikan gagasannya dalam acara tersebut. Hanya Anies Baswedan yang hadir secara langsung. Namun untuk capres lain belum ada keterangan seperti Ganjar dan Prabowo. Ketika kami menerima undangan untuk hadir di sini berkumpul dengan anak muda Indonesia. Kalau istilah Bung Zenzi, Direktur WALHI, Zenzi Suhadi, datang membawa masalah. Saya begitu dengar saya sedang mau belanja masalah jadi datanglah ke tempat ini supaya bisa ketemu. Ujar Anies dalam sambutannya di Balai Kartini. 8 provinsi yang berkumpul semua di sini, serta yang saya hormati Pak Insinyur Darori Monotipuro, Mungkin Pak, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kami menerima undangan untuk hadir di sini, melihat berkumpul anak-anak muda dari seluruh Indonesia yang kalau tadi istilahnya Bung Zenzi datang membawa masalah. Saya begitu dengar, saya sedang mau belanja masalah. Jadi datanglah ke tempat ini supaya bisa ketemu di pasar ini. Ada yang bawa masalah, ada yang belanja masalah. Kami ingin belanja dan sebenarnya saya ingin mendengar dan saya sudah mendengar apa yang disampaikan. Tonton sekalian, kita memiliki rasanya setelah mendengarkan tadi concern yang sama. Kita menginginkan agar Indonesia kembali kepada jalur awal mengapa Republik ini didirikan. Republik ini didirikan untuk melaksanakan sebuah gagasan yang disebut sebagai menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu gagasan sederhana yang dituliskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mengembalikan ke jalur ini adalah ikhtiar kita. Karena itu ketika tadi mendengar apa yang teman-teman sampaikan, berbicara tentang apa yang harus diubah, kami menangkap itu semua, ini kami bawa, dan tadi saya sampaikan, saya tidak ingin kirim utusan, saya ingin terima langsung dari teman-teman semua. Saya ingin menyampaikan kepada semua bahwa ketika kita berbicara tentang keadilan, maka kita harus mendengar dari yang tidak merasakan keadilan. Karena kalau kita berbicara dengan mereka yang sudah mendapatkan banyak bicara keadilan, barangkali mereka tidak bisa cerita. Tapi bagi mereka yang tidak merasakan keadilan, yang namanya keadilan itu menjadi penting sekali, menjadi mendasar sekali. Dan saya rasa suara-suara di sini adalah suara-suara mereka yang mementingkan untuk kita kembali kepada jalur Indonesia yang awal. Yang kedua, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sebagai sesama warga Indonesia, sebagai sesama anak bangsa. Mengapa? Karena teman-teman semua yang hadir di sini sesungguhnya tidak punya tanggung jawab konstitusional untuk ikut mengurusi ekosistem kita, ekologi kita, lingkungan. Tidak punya. Yang punya tanggung jawab konstitusional itu pemerintah. Tapi Anda semua memilih untuk ambil tanggung jawab moral untuk mengurusi itu. Karena itu sebagai sesama anak bangsa saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih teman-teman semua, bukan sekedar urun angan. Oh Indonesia harus begini, Indonesia harus begitu, bukan. Tapi teman-teman memilih turun tangan, terlibat langsung di dalam kita menjaga ekosistem kita. Itu sebabnya saya ingin sampaikan satu besar terima kasih saya dengar, saya terima. Yang kedua saya sampaikan terima kasih bahwa teman-teman telah memprioritaskan. Lalu yang ketiga tadi mendengar disampaikan oleh Bung Zenzi terkait dengan ekonomi Nusantara. Salah satu prioritas utama yang kami ingin bawa di dalam perubahan ini, kami mengistilahkannya ini adalah sebuah gerakan perubahan. Gerakan perubahan ini kita ingin agar kesetaraan kesempatan itu terjadi dengan sesungguhnya. Hari ini kita menyaksikan ketimpangan antar
variabel, kota besar dengan kota yang kecil, antara kota dengan desa, antara pegunungan dengan pesisir, antara kawasan yang jauh dari kota besar dengan kawasan dekat kota besar, kawasan Jawa dengan kawasan luar Jawa. Berbagai jenis ketimpangan terjadi. Ketika kita bicara tentang pemerataan, kesetaraan, maka prinsip yang hendak kita kembangkan sederhana sekali: membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu prinsipnya. Nah, yang kali dipresentasikan itu semuanya bicara tentang bagaimana membesarkan yang kecil, betul tidak? Bagaimana membesarkan yang kecil, dan pendekatan yang harus kita lakukan di pemerintahan ini kembali kepada pendekatan yang dipegang oleh para